Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita mau membuka hati kita buat hadirat Allah. Kita percaya ketika kita senantiasa layak di hadapan Tuhan, Tuhan sangat memberkati kita. Kami juga mengucapkan selamat datang buat anak-anak didik dari SMA Kristen Petra, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menikmati hadirat Allah pada pagi hari ini. Kita merasa cukup bukan karena kita memiliki, tetapi karena kita mensyukuri setiap apa yang Tuhan Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ku mau selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Haleluya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau selalu bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia.
rasa syukur kami Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia Tuhan, yang selalu menopang hidup kami. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Yesus penuh kemurahan. Rasakan kasih Tuhan, hadirat Allah ada di tempat ini. Syukur, syukur Tuhan, syukur kami naikkan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami tidak pernah lepas dari kasih kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, setiap hati kami mau merendahkan di hadapan-Mu. Kami mau tunduk dan taat pada pagi hari ini. Bahkan Kau membuka setiap hati dan pikiran kami. Setiap lidah bibir kami, bahkan hati kami memuji, memuliakan nama Engkau. Sebab Kau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami menyerahkan kebaktian ini, awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan bimbingan kuasa-Mu. Tuhan Yesus beserta dengan kami, siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita akan senantiasa memuji kebaikan, kemurahan Tuhan. Kita bisa kasih senyum sama satu sama yang lainnya dan katakan kata berkat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan.
Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Yesus penuh kemuliaan. Ku diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapakah? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri
dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Bagi yang bertugas kami persilakan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur atas kesempatan yang sudah diberikan bagi kami, sehingga kami boleh bersorak-sorai memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya kami juga bersyukur Engkau berikan kesempatan yang indah untuk kami boleh memberi persembahan di tempat ini. Kiranya kuduskan persembahan kami agar berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Kami memberi dengan penuh sukacita dan kami percaya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
hamba-Nya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum firman Tuhan, kita akan mendengarkan penampilan dari SMA Kristen Petra. Kami persilakan. Shalom. Kami siswa-siswi dari SMA Kristen Petra Kediri akan mempersembahkan sebuah pujian tak terbatas.
kasih persembahan pujian dari siswa-siswi SMA PK. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Memang hidup perlu proses untuk setiap iman percaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan pernah kita menyerah atas setiap permasalahan yang kita hadapi, tetapi teruslah memuji Tuhan sampai kita menjadi kuat. Dan kita percaya bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah membiarkan kita, tetapi kasih-Nya selalu menyertai kita. Ku percaya janji Tuhan. Kami semua undang segala sahabat pada Tuhan. Kau
percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kesempatan yang luar biasa jikalau kami bisa mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu. Kiranya Allah akan menjamah setiap hati kami, kiranya Allah akan menjamah setiap pikiran kami, agar kami dapat memahami isi firman-Mu ini, dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, berikan salam kiri kanan sambil berkata, kamu terlihat muda pada pagi hari ini. Haleluya. Saya akan kembali Bapak Saudara. Kita semuanya adalah orang-orang yang muda ini ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Kesempatan luar biasa jika kita bisa datang ke rumah Tuhan pada pagi hari ini Bapak Saudara. Slide-nya. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu atau beberapa akhir-akhir waktu ini kita digemparkan dengan berita ditemukannya sekeluarga yang ditemukan tewas di rumah. Bahkan ditemukannya ternyata tewasnya sudah mengering. Bahkan beberapa anggota keluarga ditemukan dalam keadaan tinggal tulang dan hanya kulit kering saja. Dan beberapa anggota keluarga, terutama sang ibu, ditemukan di kamar ternyata sudah meninggal sejak bulan Mei kemarin, hampir 1 tahun Bapak Saudara, dan tidak ketahuan. Selidik punya selidik, kemungkinan keluarga ini mengikuti aliran sesat yang mengajarkan mereka untuk berpuasa sampai mati. Ternyata masih ada aja ya di zaman yang modern seperti ini, masih ditemukan kasus-kasus seperti ini Bapak Saudara. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang menganggap hidupnya adalah hidup yang sia-sia belaka, hidup yang tidak ada artinya, hidup yang tidak ada artinya. Maka dari itu pada pagi hari ini saya akan bicara mengenai hidup, bikin hidup lebih hidup, bikin hidup lebih hidup. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bikin hidup lebih hidup. Surat yang barusan kita baca adalah surat untuk jemaat yang ada di Filipi, Bapak Saudara. Jemaat Filipi ini didirikan Paulus sekitar tahun 49 sampai 50 Masehi. Surat Filipi ini berisi nasihat untuk jemaat di kota Filipi, karena di kota itu sedang terjadi suatu perpecahan. Ada 2 orang diaken namanya Sintike dan Yunike yang berselisih paham dan menyebabkan gereja itu terjadi sebuah perpecahan, Bapak Saudara. Paulus sendiri pada saat menulis surat ini berada di dalam penjara. Keinginan Paulus menuliskan surat Filipi ini adalah agar jemaat Filipi tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, hidup kita adalah hidup yang singkat. Hidup kita adalah hidup yang singkat. Orang Jawa berkata, urip mung mampir ngombe. Urip mung mampir ngombe. Tidak terasakah Bapak Ibu Saudara bahwa tinggal 34 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan masuk ke tahun 2023. Hanya tinggal 34 hari lagi kurang lebih Bapak Ibu Saudara.
Tidak terasa Bapak Saudara, karena hidup kita adalah hidup yang sangat singkat. Karena hidup sangat singkat, maka kita harus mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bermakna, sehingga hidup kita menjadi lebih hidup. Maksud dari membuat hidup kita menjadi lebih hidup adalah menjalani kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang lebih bermanfaat, kehidupan yang mendatangkan berkat Tuhan, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang dapat menambah kehidupannya. Tidak ada juga manusia yang dapat mengulangi atau menyempurnakan masa lalunya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tidak ada manusia yang sanggup atau bisa untuk kembali ke masa lalu memperbaikinya, tidak ada. Tidak ada manusia yang sanggup untuk menambahkan umurnya juga Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mengajar di sebuah kelas sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Kelasnya Mbak Maria dan kelasnya Bu Sugeng. Lalu saya menanyakan kepada anak-anak sekolah minggu, adik-adik, kalian pengen punya umur sampai berapa tahun? Ada yang menjawab 60 Kak. Waduh kok cuma 60 aja. 80 Kak, 100 Kak. Waduh, anak-anak kecil kan ya Bapak Saudara ya. Anak kecil, sampai umur 100 Kak. Tapi ada satu anak sekolah minggu yang berkata seperti ini, saya ingin hidup selama-lamanya Kak. Waduh, loh kok bisa selama-lamanya? Ya saya nanti reinkarnasi Kak. Waduh, ini ajarannya sopo nih ya. Ini enggak ada, ini di kekristenan enggak ada. Kita enggak percaya seperti itu. Itu tidak ada, itu bohongan saja. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang namanya reinkarnasi. Tidak ada yang namanya kita bisa menambah umur kita atau memperbaiki apa yang sudah kita lalui. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita lakukan adalah membuat hidup kita pada masa kini dan masa yang akan datang lebih bermakna. Kita bisa membuat hidup kita pada masa yang akan datang, masa kini menjadi lebih bermakna, menjadi lebih hidup Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri yang harus membuat hidup kita menjadi bermakna, bukan orang lain. Itulah yang menjadi keinginan Paulus bagi jemaat yang ada di Filipi Bapak Ibu Saudara. Dan untuk kita pada saat ini, supaya hidup kita menjadi lebih hidup atau lebih bermakna. Pertanyaannya sekarang seperti ini. Bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih hidup? Bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih bermakna? Sekali lagi, bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih hidup? Ada 3 hal pada pagi hari ini Bapak Saudara. Yang pertama adalah kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Yang pertama adalah kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27a, ayat yang tadi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kata berpadanan, bahasa Yunaninya adalah axios yang artinya adalah berkenan, berpadanan, layak, sebagaimana seharusnya dan sesuai. Ini arti dari bahasa aslinya Yunani Bapak Ibu Saudara. Injil Kristus Bapak Ibu Saudara diberikan kepada kita untuk menjadi panduan, pakem atau falsafah bagi kehidupan kita. Bila tidak berpadanan dengan firman Allah, manusia akan mengalami kehidupan yang tragis dan menyedihkan. Tuhan menganugerahkan kita firman-Nya untuk menjadi panduan hidup kita, menjadi falsafah hidup kita. Bukan quote TikTok, bukan quote Facebook yang menjadi panduan hidup kita. Beberapa akhir-akhir ini karena TikTok semakin populer, Bapak Saudara, ada idola-idola atau ada influencer-influencer yang menyuarakan atau mengatakan sesuatu dan seringkali itu tidak firman Allah tetapi dijadikan status mungkin bagi kita, dijadikan sebuah pedoman hidup bagi kita. Jika itu tidak firman Allah, maka itu bukan panduan hidup kita. Jika itu bukan firman Allah, maka itu bukan pakem hidup kita Bapak Ibu Saudara. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara,
Maka dari itu setiap kebijakan dan keputusan yang kita ambil haruslah selaras dengan firman Allah. Setiap kebijakan keputusan yang kita ambil di dalam hidup ini, maka haruslah selaras dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, kata berpadanan di dalam Alkitab sebenarnya tidak bisa disamakan dengan arti sama. Misalnya, berpadanan dengan saya, berpadanan dengan Marcel karena tinggi saya sama. Tidak hanya bisa diartikan sebagai kata sama. Jikalau kita memasukkan kata berpadanan kepada yang namanya jodoh, biasanya kita mendengarnya seperti itu ya. Pilihlah jodoh yang sepadan, pilihlah pasangan yang sepadan. Nah, seringkali orang Kristen mengartikannya pokoknya seiman. Pokoknya seiman, sama, pokoknya sama. No. Ternyata berpadanan di Alkitab harus diartikan dengan taraf yang lebih tinggi. Yaitu apa? Mencintai Tuhan. Tidak hanya seiman tetapi mencintai Tuhan. Berpadanan dengan Injil Kristus bukan berarti kita tahu firman Allah, tetapi juga mencintai firman Allah. Tidak hanya kita sama dengan Kristus, tapi juga mencintai Kristus, Bapak Saudara. Maka dari itu, kalau kita mengartikan kata berpadanan, tidak hanya sesuai dengan pemikiran manusia saja, Bapak Saudara, tetapi juga memiliki taraf yang lebih tinggi sesuai dengan pikiran Allah, Bapak Saudara. Suatu ketika ada seorang bapak cerita kepada saya, Mas, kemarin anak saya ngebel saya. Anaknya sedang bekerja di Bandung, Bapak Saudara. Anaknya sudah bertunangan beberapa bulan yang lalu kemarin cerita, telepon bapaknya, Pak, aku meh cerita, nyapa le, serius ki Pak, aku putus karo tunanganku Pak. Waduh, bapaknya kaget Bapak Saudara, bapaknya kaget, aku putus karo tunanganku Pak. Lah nyapa? Lah piye? Aku minggu loh dilarang ning gereja, padahal sama-sama Kristen Bapak Saudara. Dilarang ning gereja, dijak idolan diajak idolan. Lalu kalau pelayanan saya dipersulit, makanya saya putus Pak. Bapak Ibu Saudara, seringkali anak-anak muda kita memiliki pemikiran yang pendek. Pokoknya seiman lah. Pokoknya aku punya pacar, aku punya pasangan yang seiman. Ternyata tidak, haruslah mencintai Tuhan. Tidak hanya seiman, ternyata harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau pasangan kita membuat kita jauh dari Tuhan, maka itu bukan dari Tuhan. Amin. Termasuk Bapak Saudara yang sudah menikah. Kalau pasanganmu membuat engkau jauh dari Tuhan, maka berdoalah agar pasanganmu bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sama tetapi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Begitu pula dengan berbisnis atau membuat sebuah usaha, haruslah selaras dengan firman Allah. Usaha pekerjaan yang bertentangan dengan Injil Kristus adalah hal yang sia-sia. Tuhan mampu membuatnya bangkrut, Tuhan mampu membuatnya gagal. Tetapi usaha yang dilakukan selaras dengan Injil Kristus akan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Usaha yang dilakukan selaras dengan Injil Kristus, maka Tuhan akan membuatnya berhasil. Tuhan akan membuatnya beruntung, Bapak Ibu Saudara. Dan itu ayat-ayatnya. Bapak Ibu Saudara, tetapi masalahnya adalah bagaimana hidup kita bisa selaras atau berpadanan dengan firman Allah. Sedangkan kita tidak menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan merenungkan firman-Nya. Kita rasanya sibuk banget Pak, sibuk banget Mas. Nggak ada waktu buat saya untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi tantangan kita. Agar hidup kita menjadi lebih hidup, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Agar apa? Agar hidup kita selaras dengan firman Allah. Selaras dengan Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sesibuk apapun itu, mari kita akan mengupayakan diri kita. Memberikan waktu untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih hidup.
Bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Yang kedua adalah kehidupan untuk memberitakan Injil. Kehidupan untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-27b sampai 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kehidupan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin kita memberitakan Injil agar hidup kita menjadi hidup yang lebih bermakna di hadapan Tuhan. Injil adalah kabar baik dan kebutuhan utama umat manusia. Kita wajib dan bertanggung jawab untuk memberitakan firman Allah. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, jangan beranggapan bahwa pemberitaan Injil ini hanya tanggung jawab para pendeta, para penginjil, para pelayan Tuhan. Tidak. Tetapi memberitakan Injil, memberitakan firman Allah, ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab setiap umat Kristen Bapak Saudara, umat yang percaya kepada Tuhan. Setiap umat Kristen harus terlibat dalam kesatuan untuk pemberitaan Injil apapun profesinya. Apapun profesinya. Injil harus diberitakan secara kontekstual atau cara yang mudah diterima oleh masyarakat kita. Tetapi ada banyak alasan mengapa seringkali kita tidak memberitakan Injil. Biasanya karena apa? Karena takut. Karena takut. Saya takut Mas, kalau saya bicara kepada keluarga saya, kalau saya bicara kepada tetangga, ke orang lain saya takut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil. Amin. Tuhan memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil. Bagaimanapun caranya. Ada banyak alasan memang. Kita sering takut mungkin. Tetapi percayalah, di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ingin hidup kita menjadi lebih bermakna, maka Tuhan memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Tuhan yang akan memberikan kreativitasnya kepada kita untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik itu bagi orang-orang lain Bapak Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah lagu Bapak Saudara. Lagu ini dibawakan oleh band yang namanya Bara Suara. Ini bukan band rohani, tetapi band duniawi, saudara. Grup band duniawi. Namanya Bara Suara. Salah satu lagunya yang berjudul Hagia. Sama kayak namanya Gea ya. Hagia. Itu di refrennya dimasukkan satu penggalan kalimat dari doa Bapa kami ke lagu itu. Dan itu dinyanyikan tidak hanya oleh orang Kristen, karena ini band duniawi, bukan band rohani, tetapi dinyanyikan oleh semua orang. Saya pada saat mendengarkan wawancaranya dengan penyanyinya, kenapa kok memasukkan kata ini ke lagu Hagia ini. Penyanyinya hanya berkata, saya ingin semua dari kita hidup damai. Hidup damai. Padahal terselubungnya adalah ingin memperkatakan firman Tuhan. Apapun profesinya, karena profesinya dia adalah penyanyi, maka dia memasukkan lagu, memasukkan penggalan kalimat dari doa Bapa kami itu ke lagu Hagia. Katanya adalah seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Wih, pada saat saya melihat konsernya Bapak Saudara, dan saya melihat orang-orang yang berbeda, non Kristen maksud saya, menyanyikan lagu ini dan memperkatakan doa Bapa kami. Wow, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita diberi keberanian oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara.
Nanti Bapak Saudara bisa dengarkan lagu ini di rumah. Bara suara, judulnya adalah Hagia. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih hidup, menjadi lebih bermakna. Yang ketiga adalah kehidupan yang tabah menanggung penderitaan. Kehidupan yang tabah menanggung penderitaan. Ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mencari penderitaan, tetapi bersiap sedialah untuk menerimanya bila penderitaan itu datang menghampiri kita. Bila kita hidup di dalam Kristus, penderitaan sebenarnya bukan melawan kita, tetapi penderitaan bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, bila kita hidup di dalam Kristus, penderitaan sebenarnya bukan melawan kita atau menyerang kita, no. Tetapi penderitaan bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang dialami oleh Yesus diwarnai dengan penderitaan. Yesus tidak mengalami kemewahan, Yesus tidak mengalami kecukupan, tetapi kehidupan Yesus diwarnai dengan penderitaan. Tetapi karena Yesus orang yang taat, orang yang tabah menghadapi penderitaan, maka Tuhan Allah mempermuliakan namanya. Begitu juga dengan Rasul Paulus, kerap kali mengalami penderitaan. Ia sangat menyadari akan karunia bahwa kita dipanggil bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita bagi Dia. Kita menjadi orang Kristen tidak hanya dituntut untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga menderita bagi Dia, Bapak Saudara. Ketika penderitaan datang, Paulus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan dan siap berperang terhadap penderitaan itu dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan, Rasul Paulus tidak hanya bersukacita, tetapi siap berperang melawan penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang kita alami bisa berbagai macam jenisnya. Tetapi prinsipnya sama. Penderitaan itu adalah konsekuensi di dalam mengikut Yesus, mengikut Kristus. Penderitaan itu adalah sebuah konsekuensi di dalam kita mengikut Yesus, Bapak Saudara. Dan ujian itulah yang akan membuat level iman kita mengalami peningkatan. Mungkin pada saat ini anak-anak Bapak Saudara sedang menghadapi ujian semester atau setelah ini ya, menghadapi ujian semester. Saya pernah bertanya-tanya mengapa ya ada ujian ya. Padahal ujian itu kan sulit ya. Bagi anak teman-teman SMA Petra, ujian kan sulit ya. Ujian itu kok terus-terusan ujian tengah semester, belum lagi ulangan harian, ujian semester, ujian kenaikan kelas, bahkan dulu ada zamannya UNAS gitu ya. Ternyata saya memahami satu hal, bahwa di saat saya menghadapi ujian, maka saya bisa mempelajari hal yang selanjutnya. Naik tingkat. Kalau dulu anak-anak bisanya ya 1 angka kali 1 angka, lalu diujiankan, kalau bisa baru naik tingkat 2 angka kali 2 angka. Kalau 1 angka nggak bisa ya nggak akan naik ke 2 kali 2 angka, Bapak Saudara. Itulah, jikalau kita menghadapi ujian saat ini, percayalah bahwa itu akan membuat iman kita naik tingkat, Bapak Saudara. Amin. Itu akan membuat iman kita lebih tinggi di hadapan Tuhan. Lebih naik lagi tarafnya di hadapan Tuhan. Berdoalah agar kita diberi kekuatan. Dan bersabarlah menunggu waktu Tuhan dinyatakan. Sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pergumulan apa yang kau hadapi saat ini? Permasalahan apa yang kau hadapi saat ini?
Anggaplah itu penderitaan dan hadapi dengan sabar, hadapi dengan tabah. Dan mintalah kekuatan dari Tuhan untuk sanggup menghadapinya, Bapak-Bapak Saudara. Kesimpulannya, bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih hidup lagi. Kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus yang pertama. Yang kedua, kehidupan untuk memberitakan Injil. Tidak hanya berpadanan dengan firman Tuhan, tetapi juga memberitakan Injil itu kepada orang lain. Yang ketiga, kehidupan yang tabah, menanggung penderitaan. Di setiap proses kehidupan, pasti ada proses pembelajaran. Seperti kata lagu yang dibawakan sampai tadi. Tujuannya untuk menguatkan dan menyempurnakan hidup kita. Sehingga hidup kita lebih bermakna. Bersiaplah memasuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Agar hidupmu lebih hidup lagi di hadapan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kita akan berdiri bersama-sama. Mungkin firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini sangat singkat, sangat sederhana. Tetapi ini akan menjadi bekal kita untuk memasuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Paulus ingin agar hidup kita menjadi lebih bermakna di hadapan Tuhan. Tidak seperti keluarga yang mati sia-sia tadi di Bekasi. Tetapi hidup kita akan lebih bermakna di hadapan Tuhan. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Jika lagu ini sebagai bagian doa kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan. Mari kita angkat tangan kita, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya,
Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu ke atas pada pagi hari ini, saudara. Haleluya Yesus. Nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk kita semuanya agar hidup kita menjadi lebih hidup, menjadi lebih bermakna di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Allah bentangkan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Biarlah setiap kebenaran-kebenaran yang Allah bentangkan, Tuhan Roh Kudus meteraikan ke dalam setiap hati kami, agar kami menghidupi dan mengimani firman Allah ini, sehingga firman Allah kembali menghidupkan kami Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya Roh Kudus yang menyanggupkan dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah. Kami berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan. Urapi terus hamba-Mu Tuhan. Persiapkan hamba-Mu dalam pelayanan yang lebih besar lagi Tuhan. Kami percaya penyertaan tangan Tuhan selalu ada dalam diri hamba-Mu. Dibungkus dengan kuasa darah Yesus, diberi kesehatan oleh Tuhan, bahkan masa depan pelayanannya pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita, dan kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah hidup kami menjadi lebih bermakna di hadapan Engkau. Kami akan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau, karena Tuhan yang akan memberkati tangan dan hati kami, agar kami memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ini kepada tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi buat Tuhan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru,
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kita berlipat kali ganda. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mendengarkan persembahan tarian dari Army of God Tamborin. Tim kita sendiri, tim KSIA Bapak Ibu Saudara, yang akan persembahkan tariannya untuk Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.
Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak Saudara. Haleluya. Army of God Tamborin ini adalah grup baru, divisi baru yang ada di gereja kita, Bapak Saudara, dibantu oleh Ibu Rini yang akan terus mengaryakan anak-anak kita untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama, Bapak Saudara. Pengumuman gereja selama sepekan. Hari Senin ada ibadah doa mujizat, Bapak Saudara. Mari kita akan datang di ibadah doa ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Tidak hanya menikmati hadirat Tuhan, tapi juga menikmati mujizat Tuhan yang kita alami, Bapak Saudara. Hari Selasa ada rapat panitia Natal dan Tahun Baru. Kami mengundang setiap panitia-panitia Natal yang telah dipilih untuk bisa kembali berkumpul di rapat ini jam 6 sore. Hari Kamis, ibadah kaum wanita jam 6 sore. Hari Sabtu, ibadah tunas remaja di lantai yang ketiga, ibadah kaum muda di lantai yang pertama, semuanya jam 5 sore. Hari Minggu, ibadah yang pertama disertai dengan perjamuan kudus jam 6 pagi, ibadah sekolah minggu jam 8 pagi, dan ibadah umum yang kedua disertai juga dengan perjamuan kudus jam 5 sore. Mari kita akan persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, agar pada saat kita menerima perjamuan kudusnya, kita dilayakkan dan disucikan oleh Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sekali lagi kami atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah Family Ministry mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan pujian dari SMA Kristen Petra Kediri. Ya, ada guru-guru pendamping, terima kasih Ibu. Tuhan terus memberkati sekolah ini, saudara ya. Dan Bapak Ibu saudara perlu tahu bahwa anak saya Laurencia juga alumni dari SMA Kristen Petra Kediri, saudara ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan beri bersama-sama. Kita akan tutup dengan doa berkat dengan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Kita naikkan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati
berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Sidang jemaat akan mengangkat kedua tangannya ke atas agar Tuhan menaruh segala berkat-berkat-Nya. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa melihat setiap tangan-tangan iman yang diangkat di ruang maha suci-Mu. Dan biarlah setiap tangan-tangan iman yang diangkat diberkati oleh Bapa di surga, diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang pulanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.